Yesus Kristus. Bacaan Injil diambil dari Yohanes 10 ayat 1 hingga 10. Yohanes 10 ayat 1 hingga 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang tidak sekedar mendengarkan, melainkan memeliharanya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudari kekasih Yesus Kristus, ada sebuah film kartun yang barangkali biasa kita tonton di kala senggang. Film kartun ini berkisah tentang kawanan domba dengan seorang gembala dan seekor anjing penjaga yang dipercayakan gembala tersebut untuk mengawasi dan menjaga keberadaan kawanan domba tadi selama si gembala meninggalkan rumah. Menariknya, alih-alih melakukan tugasnya dengan tanggung jawab, yakni menjaga kawanan domba ini, si anjing penjaga ini justru sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Ia seringkali mendengarkan musik, bahkan sampai ketiduran, sehingga kawanan domba yang seharusnya ada di dalam pengawasannya, ada di dalam penjagaannya, menjadi hilang kendali. Mereka berlaku seenak diri mereka sendiri, tidak tahu bagaimana dengan keselamatan dari kawanan domba ini, sebab tidak ada yang menjaga. Itu yang dilakukan oleh anjing penjaga tadi. Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil di minggu pagi ini hendak menerangkan sesuatu yang sederhana untuk kita semua pahami, yakni Yesus Kristus adalah pribadi yang hadir sebagai seorang gembala yang agung, gembala yang sejati. Dia membahasakan dirinya atau mengumpamakan dirinya di hadapan para orang Farisi
yang meragukan akan keilahiannya, akan kemesiasannya, dan akan kesanggupannya untuk melakukan segala perkara ajaib atau mujizat-mujizat, Yesus Kristus membahasakan, mengumpamakan dirinya sebagai seorang gembala. Seorang gembala yang niscaya menjaga, niscaya memelihara, niscaya memperhatikan betul-betul setiap domba-domba yang jadi miliknya. Betul bahwa orang Farisi sekalipun sudah diberikan perumpamaan, tetap saja gagal untuk mengerti atau memahami apa yang dimaksud dari perkataan atau perumpamaan Tuhan Yesus ini. Mereka dalam tanda petik buta secara spiritual. Mereka tidak bisa melihat kebenaran. Mereka tidak bisa mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah itu sendiri. Tidak seperti orang buta yang akhirnya percaya pada Yesus Kristus. Orang-orang Farisi ini, dan juga barangkali banyak orang Yahudi saat itu, justru gagal untuk percaya, untuk memahami betapa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah itu sendiri. Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan Allah yang sanggup untuk melakukan mujizat-mujizat sekalipun dalam pemandangan manusia itu sesuatu yang mustahil adanya, yang tidak mungkin adanya. Hal yang kedua yang menarik adalah saat orang-orang Farisi dan juga barangkali banyak orang Yahudi masih gagal mengerti, Yesus justru tidak menerangkan apa yang dimaksudnya dengan lebih mendalam lagi, melainkan di ayat ke-7 kita bisa baca bersama, kita bisa perhatikan bersama betapa Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya Ia bukan hanya gembala, melainkan juga pintu menuju domba-domba tersebut. Yesus adalah pintu yang barang siapa masuk melalui dirinya, mereka akan selamat. Mereka akan masuk dan keluar, menemukan padang rumput. Kalau pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan atau menghancurkan, Yesus datang justru agar mereka memiliki hidup, dan hidup tersebut adalah hidup yang berkelimpahan. Yesus adalah gembala, namun di sisi yang lain, secara bersamaan, Yesus juga adalah pintu. Yesus adalah pemelihara kehidupan, tapi di sisi lain, secara bersama, Yesus adalah kehidupan itu sendiri. Barangkali kita menyadari atau jangan-jangan terjebak dalam sebuah teologi atau pemikiran tentang Allah, betapa kalau kita beriman, kalau kita mengikut Yesus, kalau kita menjadi orang-orang percaya atau orang-orang Kristen, maka akan ada garansi kesuksesan, garansi kesejahteraan, garansi ini dan itu. Berhati-hati, sebab bukan janji yang demikian yang Yesus sampaikan kepada kita semua, melainkan Ia hadir, Ia datang untuk memberikan hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan di dalam kasih dan damai sejahtera Allah.
sebagai gembala, Yesus Kristus senantiasa ada, memelihara, merawat kehidupan kita selaku umat percaya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah barangkali banyak penderitaan yang kita alami selaku umat manusia, selaku orang Kristen, di tengah berbagai problem kehidupan yang lazim kita alami sebagai manusia, Yesus Sang Gembala Agung senantiasa hadir dan memelihara kehidupan kita. Di sisi lain, Yesus memberikan kehidupan yang kekal itu sendiri bagi siapa yang percaya, bagi siapa yang beriman kepadanya, masuk melalui pintu di dalam diri Yesus tadi, maka ia beroleh kehidupan atau keselamatan yang kekal padanya. Yang menjadi persoalan ibu bapak sekalian, sejauh mana kita selaku orang-orang yang sudah mengalami kasih, yang mengalami pemeliharaan Allah melalui Yesus Kristus yang hadir sebagai gembala yang agung atau sejati tadi, itu juga boleh meneruskan kasih kita kepada sesama yang membutuhkan, kepada mereka yang ditindas, kepada mereka yang mengalami kesedihan, kepada mereka yang dimarginalkan, kepada mereka yang mengalami berbagai persoalan hidup yang begitu pelik. Sejauh mana kita hadir untuk ada bersama-sama dengan kesusahan atau hal-hal buruk yang mereka alami. Sejauh mana kehadiran kita memerankan peranan seorang gembala sebagaimana diteladankan oleh Yesus Kristus di hadirat sesama kita. Sejauh mana juga kehadiran kita menjadi terang, menjadi garam yang berasa, kehadiran kita menghadirkan kehidupan itu sendiri, sebagaimana Kristus juga meneladankan itu semua kepada kita. Sejauh mana kehadiran kita betul-betul berasa, betul-betul menyaksikan nilai-nilai Kristiani di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari kepada sesama kita. Ini yang menjadi persoalan, ini yang menjadi motivasi, ini menjadi semacam dorongan yang ada di dalam pembacaan Injil di minggu pagi ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kita semua menjadi pribadi-pribadi yang memerankan peranan seorang gembala yang menjaga, yang memelihara, yang merawat, yang juga hadir menyaksikan nilai-nilai Kristiani di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.